Oke, kita mulai ya. Halo, selamat pagi, Mbak Dinda. Selamat pagi, Bu Diana. Oke, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Mbak Dinda. eh, Sebelumnya kami ucapkan selamat karena sudah melewati beberapa tahap seperti LPDP dan boleh ada dalam tahap untuk tes substansi hari ini. Untuk itu, kepada Mbak Dinda dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Diana. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi Putri, biasa dipanggil Dinda. Saya sendiri merupakan lulusan dari Teknik Geomatika UPN Veteran Jakarta yang saat ini bekerja sebagai survei data processing di industri pertambangan. Selain itu, saya juga aktif menjadi akademik konten kreator dan juga trainer di beberapa konsultan mining and geology. Dan dari situ saya memang sangat menyukai belajar dan juga berbagi ilmu. Oleh karena itu, saat ini saya telah memiliki Letter of Acceptance di Institut Teknologi Bandung dan juga sedang mempersiapkan untuk melanjutkan studi khususnya di Teknik Geodesi dan Teknik Geomatika ITB. Mungkin itu Bu Diana. Berarti aktivitas sekarang lagi sebagai data processing ya, seperti data processing sama kerja di konsultan ya. Iya, begitu Bu Diana. Ah, ya. Eh, Bagaimana cara Mbak untuk apakah dua pekerjaan tersebut dalam satu waktu itu tidak mengganggu pekerjaan yang lainnya begitu? Baik, terkait hal tersebut, kan kalau misalnya sebagai survei data processing itu saya bekerjanya jam waktu kantor ya Bu. Ya, jadi dari jam 7 sampai jam 5 setiap hari. Untuk pekerjaan di konsultan itu sendiri, kebetulan itu merupakan pekerjaan part-time di mana saya sebagai trainer mengisi pelatihan dan itu biasanya momen aja dalam satu bulan itu biasanya satu atau dua kali dalam durasi waktu beberapa hari dan biasanya memang waktu penyelenggaraannya itu malam jadi bisa mengatur waktu karena di luar jam pekerjaan saya di kantor begitu Bu Diana. Itu online atau offline? Online online Bu. Online. Oke, baik. Berarti sekarang sudah punya LOA ya. Boleh tahu kapan intake-nya nanti? Untuk LOA-nya intake-nya itu bulan September tahun 2025 Bu. Hmm, oke. Boleh tahu alasan kenapa Mbak Dinda ini sangat tertarik untuk melanjutkan S2 di ITB, khususnya di geodesi ya. Baik, terkait dengan hal tersebut, kenapa sih saya tertarik untuk melanjutkan studi? Sebelumnya itu bermula saya menemukan beberapa masalah mungkin yang saya temukan di wilayah tempat saya bekerja. Nah, jadi tempat saya bekerja saat ini kan di salah satu wilayah pesisir Provinsi Maluku Utara. Nah, di mana saya menemukan bahwa di sini transportasi laut itu menjadi suatu hal yang utama gitu ya untuk mobilisasi antar pulau. Nah, dari masalah tersebut juga, kemudian saya menemukan beberapa masalah lain seperti di sini banyak sekali dermaga yang kecil gitu ya, yang sering kali rusak kalau misalnya terjadi cuaca buruk. Kemudian juga terjadi konflik juga antar nelayan dan juga perusahaan. Dan dari masalah tersebut, saya merasa dibutuhkan penyelesaian sebenarnya khususnya di bidang hidrografi untuk membantu dalam pemetaan wilayah laut untuk menghindari konflik dan juga pembangunan infrastruktur yang menunjang di area pesisir ini. Nah, oleh dari situ saya merasa penting untuk melanjutkan studi supaya saya bisa memperdalam dan juga uh, mendukung untuk pembangunan di wilayah pesisir. Nah, kenapa saya memilih Teknik Geodesi ITB? Alasannya adalah kebetulan Teknik Geodesi dan Geomatika ITB itu merupakan satu dari tiga perguruan tinggi yang memiliki teknik geodesi di Indonesia. Dan kemudian dari geodesi ITB itu sendiri memiliki laboratorium yang menunjang untuk pelaksanaan riset saya seperti laboratorium hidrografi, laboratorium sistem informasi geografis, dan juga apa namanya geodesi kelautan yang memang menunjang secara pembelajaran untuk nantinya saya melakukan penelitian.
Dan di ITB juga ada kelompok keahlian hidrografi yang nantinya bisa dipilih sebagai subprogram studi yang memiliki dosen dan juga tenaga ahli yang kompeten, salah satunya Prof. Dr. Insinyur Eka yang memang fokus bidangnya itu di kadastar kelautan. Nah, oleh karena itu dan juga reputasi ITB yang memiliki akreditasi internasional ASIN, makanya saya memilih ITB untuk kampus untuk melanjutkan studi dengan harapan di sana saya bisa mendapatkan pembelajaran dan juga memaksimalkan penelitian yang akan saya tekuni supaya bisa berdampak lebih lagi begitu Bu Dian. Oke. Tapi dalam pekerjaan Mbak sebagai survei data profesi, apakah ada kaitannya dengan isu yang Mbak angkat di Maluku Utara? Baik terkait dengan pekerjaan saya mungkin uh, terkaitannya itu tidak terlalu spesifik gitu ya karena mungkin pekerjaan saya itu kan di lingkup area pertambangan cuman karena di area kerja saya itu memang di area pesisir hal itu yang saya amati gitu terkait dengan wilayah yang saya tempati sehingga saya menemukan masalah tersebut Diana. Kira-kira dari masalah yang Mbak temui, itu ada tidak hal-hal yang atau upaya dari Mbak Dinda sendiri untuk uh, mengatasi atau mungkin menjadi solusi kecil dari apa yang menjadi fokus Mbak Dinda saat ini? Baik, untuk terkait dengan hal tersebut, saya masih mengkaji lebih lanjut terkait dengan seberapa parah sih yang terjadi di wilayah ini gitu ya, terkait dengan pengelolaan transportasi laut itu sendiri. Dan kemudian juga saya merancang keterkaitan dari keilmuan hidrografi itu sendiri, bagaimana dampaknya nanti terhadap terhadap masalah yang saya temukan di sini begitu. Sehingga saat ini saya masih dalam proses mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu saya membutuhkan pendalaman studi lanjut supaya harapannya saya bisa mendapatkan keilmuan yang mendalam untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu. Kalau secara langsung di lapangan, Mbak Dinda lihat dampak apa yang terjadi kepada masyarakat luas di sana? Baik terkait dengan transportasi tersebut, kan di sini memang sangat mengandalkan moda transportasi laut itu sebagai moda utama untuk mobilisasi antar pulau. Sehingga yang saya lihat itu beberapa kali ketika saya cuti ya itu apabila gelombang tinggi itu seringkali masyarakat atau mungkin mereka itu terbatas untuk menyeberang gitu, menyeberang pulau. Sedangkan in case di beberapa yang saya temui mereka itu membutuhkan layanan kesehatan seperti ke rumah sakit utama di daerah kota gitu sehingga sedangkan hal tersebut itu bisa tertunda kalau misalnya terjadi gelombang tinggi ataupun cuaca yang buruk. Kemudian di dermaga kecil yang rusak juga bisa menyebabkan nelayan ini gagal melaut gitu sehingga mereka butuh membenarkannya terlebih dahulu supaya mereka bisa melaut lagi seperti itu. Kemudian juga yang saya lihat gitu ya terjadi konflik juga kan di antara nelayan dan juga perusahaan besar untuk tentang zonasi wilayah perairannya. Oleh karena itu saya merasa kita itu membutuhkan pemetaan wilayah ruang laut nih supaya nantinya tuh ada kejelasan terkait dengan zonasi dan juga wilayah laut itu sendiri yang diharapkan nggak terjadi konflik dan tumpang tindih izin seperti itu lagi begitu Bu Diana. Oh, berarti untuk saat ini belum belum ada pemetaan ruang laut yang baik gitu ya? Iya betul Bu Diana. Oke. Em, di sini saya baca skripsinya, saudara menulis bahwa em, untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dapat mengurangi ketergantungan pada transportasi yang tidak efisien. Maksud saudara di sini transportasi yang tidak efisien itu yang bagaimana? Bisa dijelaskan? Maksud dari transportasi yang tidak efisien itu sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kan di sini kan mode transportasi laut itu menjadi hal yang utama sehingga mereka itu membutuhkan transportasi laut untuk khususnya itu ke pusat kotanya gitu ya untuk
baik itu bekerja ataupun mencari layanan kesehatan. Nah, yang dimaksud tidak efisien ini karena kan adanya misalnya cuaca yang tidak menentu, kemudian terjadinya gelombang tinggi ataupun abrasi yang mengakibatkan rusaknya si dermaga ataupun terbatasnya transportasi karena kalau gelombang tinggi itu biasanya kan uh, tidak boleh menyeberang ya, maksudnya kayak untuk re, uh, waktu penerbangan itu lebih sedikit. Oleh karena itu, dengan kita melakukan survei hidrografi, harapannya adalah kita bisa merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik gitu ya, dan juga terencana untuk terhindar dari adanya abrasi maupun adanya juga kerusakan itu sendiri yang diharapkan itu bisa membuat transportasi laut itu lebih optimal begitu Bu Diana. Oke, baik. Eh, Kira-kira dalam 1 minggu itu berapa kali ada transportasi laut ya dari satu pulau ke pulau yang lain? Kira-kira apakah hanya 1 minggu sekali atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, untuk yang saya ketahui itu setiap hari itu ada, namun jamnya itu tidak menentu. Nah, itu bergantung pada cuaca dan juga pada ketinggian gelombang itu sendiri. Biasanya kalau misalnya gelombangnya cukup tinggi, kemudian habis itu dia apa namanya cuacanya itu buruk, yang bisa mengakibatkan gelombang itu lebih tinggi lagi, biasanya itu nggak ada moda transportasi gitu. Namun kalau misalnya cuacanya baik, itu di setiap hari itu biasanya ada. Seperti itu sih Bu Diana. Berarti ini saudara akan lanjut kuliah supaya em, bisa memberikan solusi ya dari masalah yang saudara lihat di Maluku Utara. Oke, saya boleh tahu data hidrofosil itu berupa data apa saja ya? Baik terkait dengan data hidrografinya yang nanti akan saya ambil untuk proses penelitian itu, antara lain ada data batrimetri ataupun data dari koordinat dari dasar laut yang nantinya akan dimodelkan dalam bentuk uh, model dari dasar laut. Kemudian juga ada data pasang surut, ada data sampel uh, dari dasar laut gitu ya, ataupun ya material yang di dasar laut. Kemudian data arus juga yang nantinya mempertimbangkan terkait dengan apa namanya dari sifat fisik kelautan itu sendiri. Nanti ke beberapa data tersebut kemudian dianalisa untuk membentuk model ruang laut, model dari dasar laut dan ruang laut yang di area tersebut begitu. Boleh tahu judul rencana saudara apa? Baik, untuk rencana penelitiannya, saya akan mengambil topik tentang uh, pemodelan ruang laut 4 dimensi untuk mendukung kadaster kelautan dan pengelolaan ruang laut. Berarti itu data yang dipakai semua yang tadi saudara sebutkan. Atau Iya, ada data-data lain? betul. Data dasarnya, data hidrografinya adalah data yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian data tambahannya tentu saya juga membutuhkan dukungan data khususnya dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, yaitu tentang pengelolaan data dari keruangan dari ruang laut itu sendiri. Apakah area tersebut itu biasanya dipergunakan untuk apa? Nah, itu saya juga membutuhkan data tersebut. Kemudian juga data-data yang dipakai di area dasar laut, biasanya kan ada pemasangan pipa migas, kemudian ada pemasangan jalur satelit radio dan lain-lain. Nah, itu ataupun telepon. Nah, itu biasanya saya juga membutuhkan data spasial tersebut untuk nantinya pemodelan ruang laut. Harapannya pembangunan infrastruktur itu juga nggak mengganggu dari pemanfaatan ruang laut yang telah tersedia tersebut begitu Bu Dia. Hmm. Oke, itu outputnya bagaimana sih? Secara fisik bagaimana? Saya belum terbayangkan fisiknya seperti apa. Baik, outputnya nantinya adalah ada model dari dasar laut itu secara 3 dimensi dan dianalisa dalam 2 waktu yang berbeda. Kemudian juga dari data tersebut nantinya akan dikombinasi berdasarkan uh,
ruang lautnya, misalnya oh di sini ada zona tangkapan ikan, kemudian di area sini ada ada pemanfaatan wilayah pesisir yang lain, kemudian ada jalur pipa dan lain-lain. Dan dari model laut tersebut dan juga zonasi-zonasi areanya, nanti rencananya akan dimodelkan dalam bentuk tiga dimensi kan dan empat dimensi terhadap waktu yang nantinya akan saya muat dalam suatu online website gitu ya supaya bisa diakses oleh banyak orang begitu Bu Diana. Oke, jadi ini dalam model tiga dimensi. Ya betul. Pemetaan ruang lautnya ya. Terus Ya, yang teknologi 4D, 4D apa? Yang empat dimensi itu apa? jadi tiga dimensinya itu secara keruangan dan satu dimensinya itu secara waktu. Nah, jadi saya akan melakukan pemetaan tersebut dalam dua kurun waktu yang berbeda untuk melihat perubahannya. Apakah di dalam beberapa perbedaan beberapa bulan yang saya amati tersebut, itu ada perubahan yang signifikan nggak terhadap ruang lautnya. Sehingga dari situ kita bisa analisa untuk baik itu untuk pembangunan ataupun pemetaan secara keruangannya itu rekomendasinya seperti apa baiknya. Begitu, Bu Diana. Oke, ini juga saudara karena sudah sempat dapat LOA dari kampus tujuan. Eh, hal ini yang saudara sampaikan pada saat wawancara dengan dosen dari ITB. Iya, betul, Bu Diana. Oke, sudah ada jurnal-jurnal yang mungkin bersinggungan ya berkaitan dengan judul tesis yang saudara angkat. Sudah baca? Terkait dengan jurnal tersebut sudah ada, namun memang yang terkait dengan kadaster kelautan khususnya untuk di dalam kajian dua temporary waktu yang berbeda itu belum ada. Namun yang bersinggungan dan memiliki judul yang mirip seperti yang kajiannya berdasarkan zonasi ataupun mengkaji terkait dengan analisa pemanfaatan ruang lautnya itu seperti apa, itu sudah ada. Dan itu akan menjadi referensi saya dalam melakukan penelitian tersebut, Bu Diana. Eh, rencana tesis saudara ini ada hubungannya dengan skripsi saudara waktu yang satu tidak? Terkait dengan penelitian saya pada saat S1, kebetulan saya juga mengkaji tentang model tiga dimensi, suatu bangunan. Jadi memang mungkin di ranahnya berbeda ya. Kalau misalnya pada saat S1 saya terkait dengan pemetaan bangunan dan saat ini tentang pemetaan ruang laut. Namun tentu kedua hal tersebut itu membutuhkan kajian model spasial yang kurang lebih itu sama, yaitu tentang pemodelan tiga dimensi dan juga keruangan sehingga harapannya itu adalah suatu pengembangan yang lebih luas begitu Bu. Oke. Karena ini ranahnya agak berbeda ya. Kalau yang rencana S2 berarti untuk pembangunan apa namanya pemetaan bawah laut. Kalau yang berbeda bisa dikasih tahu, bisa diceritakan sedikit bagaimana saudara tentang skripsi yang saudara buat. Baik, terkait dengan tugas akhir yang saya buat sebelumnya itu saya memodelkan bangunan rektorat dari UPN Teknik Jakarta dengan alat yang namanya terrestrial laser scanner, di mana alat tersebut itu memiliki lidar secara terrestris untuk mengakuisisi data bangunan dalam bentuk point cloud. Nah, dari data tersebut kemudian saya buat model tiga dimensi dan juga as-built drawing. Jadi as-built drawing itu sendiri merupakan dokumentasi dari suatu proyek konstruksi dan anggapannya proyek konstruksi ini adalah gedung rektorat itu sendiri gitu. Dan kemudian as-built drawing ini saya kaji berdasarkan standar dari beberapa perusahaan konstruksi nasional dan saya kaji hasil kajian tersebut adalah apakah si alat terrestrial laser scanner ini mampu atau tidak untuk membuat as-built drawing berdasarkan standar yang biasanya ditetapkan oleh perusahaan konstruksi secara nasional tersebut. Begitu, Bu Diana. Lalu hasilnya bagaimana? Sama metodenya kayak apa? Metode Baik, dan hasilnya? untuk metodenya saya menggunakan uh,
alat terrestrial laser scanner, yaitu uh, untuk perekaman dari data gedung itu sendiri, dan kemudian dimodelkan secara 3 dimensi gitu ya, menggunakan software pemodelan spasial. Nah, kemudian untuk hasilnya itu sendiri, kajiannya adalah TLS ini mampu untuk memodelkan dan juga membuat S-build drawing, tapi tidak bisa memodelkan secara spesifik khususnya di bagian atap, karena kan dia itu sifatnya itu kan terestrial, sehingga dia kurang bisa menjangkau di bagian atap, dan beberapa beberapa rona warna juga nggak bisa dipantulkan secara maksimal uh, karena sinar lasernya itu khususnya itu nggak bisa untuk memantulkan di warna yang homogen gelap gitu biasanya. Jadi itu hasilnya dia memenuhi standar dari as-built drawing yang ditetapkan di perusahaan konstruksi nasional, namun nggak bisa di beberapa aspek seperti bagian atap dan juga bagian atas dari gedung yang memang sulit dipetakan menggunakan alat terestris gitu, Bu Diana. Untuk manfaatnya apa? Manfaat penelitian kamu gimana? Baik, terkait dengan manfaat penelitian tersebut, tentu itu menjadi dokumentasi dari suatu proyek konstruksi. Salah satunya adalah pembangunan gedung. Kemudian juga dari hal tersebut juga menjadi manfaat terkait dengan pembelajaran dari pemodelan 3 dimensi dari terrestrial laser scanner, dan juga pembuatan S-build drawing dari terrestrial laser scanner bagi masyarakat dan juga peneliti yang memang saat itu belum ada begitu, Bu Diana. Ada tidak rekomendasi yang kamu berikan untuk peneliti berikut? Baik, rekomendasi terkait dengan penelitian tersebut, uh, untuk mengatasi masalah yang dari penelitian tersebut yang nggak bisa menjangkau area atap, baiknya mungkin bisa mengkombinasikan metode pengukuran dari terrestrial laser scanner tersebut dengan metode pengukuran yang lain seperti pemetaan foto ataupun pemetaan uh, yang sifatnya itu bisa menjangkau atap, sehingga harapannya pembuatan S-build drawing tersebut lebih sempurna menggunakan kombinasi dari berbagai metode pemetaan, begitu Bu Diana. Saya mau tahu ini berarti di ITB itu ada berapa SKS? Untuk di ITB sendiri, khususnya di Teknik Geodesi dan Teknik Geomatika, saat ini untuk S2 ada 54 SKS, Bu Diana. 54 SKS. Satu semesternya berapa nanti yang saudara? Nah, untuk masing-masing semesternya, kebetulan dari teknik geodesinya sudah ada ketentuannya masing-masing gitu ya, di setiap semesternya itu berapa SKS yang diambil dan juga berapa mata kuliah pilihan yang bisa diambil. Nah, kalau di semester pertama dan kedua itu biasanya difokuskan terkait dengan da, apa, mata kuliah wajib dari program studi dari studi magister dan juga dari program studi, dan pada semester kedua itu difokuskan kepada mata kuliah yang wajib dari peminatan, karena peminatan saya juga apa namanya, kita bisa memilih beberapa mata kuliah pilihan yang memang ingin diminati begitu. Ya, jadi berapa SKS? SKS-nya kalau saya tidak salah itu jumlahnya 18 kalau nggak salah pada saat. Kalau salah gimana? Baik, nanti saya akan mengkaji lagi terkait dengan metode dan juga kurikulum dari teknik geodesi, Bu Dian. Ya, berarti mata kuliah peminatan ada di semester pertama? Semester pertama ada satu yang bisa diambil. Itu berapa SKS? Satu mata kuliah peminatan itu tiga SKS. Ini nanti setelah itu saudara mau ngapain? Baik, untuk setelah lanjut S2, saya ingin
saya membagi hal tersebut menjadi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di mana jangka pendeknya setelah lulus, saya ingin berkontribusi untuk menjadi survei data processing di salah satu industri kelautan gitu, dan mengaplikasikan keilmuan saya yang sebelumnya saya pelajari, itu terkait dengan hidrografi, sehingga harapannya saya bisa membuat peta kelautan, peta jalur pelayaran, dan juga membantu pembuatan peta di area kelautan gitu. Nah, kemudian setelah 2 tahun tersebut, saya ingin kembali ke kampus pertama saya, yaitu Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta sebagai akademisi, khususnya dosen dan juga peneliti. Harapannya dengan saya kembali, saya bisa mengembangkan institusi yang mungkin saya sendiri merupakan angkatan pertama, sehingga saya tahu bagaimana kekurangannya dan uh, pengembangannya, karena memang geomatika sendiri saat ini belum memiliki dosen di bidang hidrografi, sehingga harapannya saya bisa mengembangkan institusi teknik geomatika untuk dapat mencetak tenaga ahli yang kompeten di bidang geomatika. Dari 3 sampai 10 tahun kan saya juga mengabdi di geomatika. Nanti lebih dari 10 tahun harapannya saya tetap menjadi dosen, namun juga bisa berkontribusi secara nasional dengan melalui uh, memberikan saran yang menyangkut dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir maupun kajian pemetaan hidrografi terhadap berkolaborasi dengan berbagai instansi dan juga pemerintahan melalui jalur saya sebagai seorang akademisi, begitu Bu Diana. Saya rasa kontribusi saudara ini kayak belum nyambung gitu, belum nyambung karena saudara ngangkat itu di Maluku Utara, terus saudara cuma datang habis kuliah saudara balik ke Maluku Utara dan berkontribusi hanya 2 tahun. Selanjutnya saudara pergi ke kampus saudara waktu S1 dan saudara menjadi dosen di sana ya. Saya rasa kontribusi yang saudara berikan secara belum terasa gitu di Maluku Utara. Mungkin saudara bisa pikir-pikir lagi ya terkait dengan kontribusi saudara ini. Ya, mungkin ini cukup dari saya. Saya silakan kepada pengacara selanjutnya. Wawancara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Dinda. Saya lihat di CV-nya tuh IP-nya tinggi ya, Mbak Dinda ya. Berapa? 3,95. Gimana Mbak Dinda bisa dapat IP segitu? Bisa jelaskan? Baik, terima kasih Pak Syahroni atas kesempatannya terkait hal tersebut. Kebetulan mungkin di mana pada saat masa perkuliahan biasanya saya mengatur waktu untuk belajar gitu ya. Jadi di dalam satu semester biasanya saya mengelis dulu nih daftar mata kuliah yang memang saya tekuni itu apa aja, dan kemudian di mata kuliah mana aja yang memang saya kurang gitu ya. Saya memang kurang pahami dan juga kurang maksimal pembelajarannya. Nah, dari situ saya baru menyusun skala prioritas untuk saya melakukan pembelajaran dengan harapan saya bisa menyusun rencana belajar berdasarkan prioritas yang saya miliki, sehingga pada saat pelaksanaan UAS tersebut saya bisa mengerjakannya secara maksimal karena saya telah belajar dengan maksimal berdasarkan prioritas tersebut, Pak Seharoni. Mungkin seperti itu. Baik, jadi cukup terencana ya. Tapi pernah nggak Mbak Dinda ini mengulang di salah satu mata kuliah misalnya? Pada saat S1 kebetulan belum pernah, Pak. Ya. Terus Mbak Dinda ini mau lanjut sekolah ke ITB, mengambil geodesi, teknik geodesi, ya, mau jadi dosen lagi kan ya. Ini pasti kan kemarin S1-nya di UPN, terus mau sekolah lagi ke ITB. Pastinya berbeda kan ya lingkungan pendidikannya dan apa strata pendidikannya pasti berbeda, dan bagaimana Mbak Dinda mempersiapkan itu supaya
bisa lulus tepat waktu. Baik, terkait dengan hal tersebut, saya paham pasti atmosfer akademiknya itu berbeda antara di UPN dan juga di ITB, apalagi ITB sendiri merupakan kampus dengan institusi teknik yang memiliki atmosfer akademik yang sangat kuat. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu saya mengobservasi terkait dengan lingkungan di ITB nantinya pada saat saya pertama berkuliah gitu ya. Setelah saya mengobservasi, kemudian saya juga perlu menyusun langkah-langkah seperti apa sih yang tepat supaya saya bisa menggunakan waktu untuk belajar secara optimal gitu ya. Kemudian juga saya harus mencari tahu terkait dengan dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut, karakteristiknya itu seperti apa, sehingga harapannya saya bisa menyesuaikan pembelajaran saya dengan ekspektasi dan juga kriteria dari dosen tersebut. Dari hasil observasi tersebut, kemudian saya menyusun rencana belajar dan juga studinya bersesuaian dengan apa yang saya amati. Harapannya adalah dari proses adaptasi dan juga rancangan yang saya buat nantinya itu dapat menyusun rencana belajar yang optimal supaya bisa menyelesaikan tepat waktu. Oke, berarti Mbak Dinda ini sudah cukup banyak ya riset tentang kampus tujuan ya. Ya, sudah cukup banyak saya riset, Pak. Oke, berarti kalau saya boleh tahu syarat lulus dari jurusannya Mbak itu apa aja? Ada nggak? Baik untuk di teknik geodesi dan geomatika itu sendiri, syarat lulusnya kan yang pertama kita harus mengajukan apa namanya proposal proposal dari tesis itu sendiri. Kemudian setelah itu baru kita ada seminar dari hasil penelitian ataupun seminar dari hasil penelitian itu tersebut baru sidang dari tentu selain itu, selain dengan mengerjakan tesis, di teknik geodesi juga harus memenuhi dari syarat SKS, yaitu sebanyak 54 SKS itu sendiri yang ditetapkan oleh ITB. Apabila syarat tersebut terpenuhi dan juga nilai yang didapatkan itu juga memenuhi kriteria, maka baru bisa dinyatakan lulus gitu. Nilai kriteria itu berapa minimumnya? Minimumnya terkait dengan hal tersebut saya belum mengajinya lebih lanjut, Pak. Belum ya, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Mbak Dinda, tadi Mbak Dinda salah satu alasan kenapa pilih ITB itu karena sudah terakreditasi ASIN. Di kampus lain di Indonesia ada nggak yang teknik yang sama, jurusan yang sama, sudah terakreditasi ASIN? Ada nggak Mbak Dinda? Baik untuk magister teknik geodesi dan geomatika sendiri, kebetulan yang memang punya peminatan hidrografi itu cuma 2 di Indonesia. Dan saat ini yang terakreditasi unggul dan internasional itu hanya ITB, Pak Tony. Jadi itu merupakan alasan kuat saya memilih ITB. Oke. Karena cuma ada 2 ya, dan yang unggul secara internasional di Indonesia di ITB gitu ya alasannya. Oke, berikutnya Mbak Dinda, apa lagi? Kira-kira seandainya ketika proses perkuliahan Mbak Dinda ada mata kuliah yang harus mengulang, sementara sebelum-sebelumnya Mbak Dinda belum pernah mengulang, artinya ini pengalaman pertama. Bagaimana Mbak Dinda menanggapinya, menyikapinya? Baik, apabila dalam satu mata kuliah ternyata saya gagal dan memang harus mengulang mata kuliah tersebut, tentu saya akan mengambil mata kuliah tersebut di semester yang berkesempatan untuk mengambil mata kuliah tersebut, dan kemudian pasti akibat kegagalan tersebut itu pasti ada suatu alasan, entah saya yang memang belum maksimal dalam belajar dan memberikan yang terbaik, atau mungkin
kesalahan saya mungkin dalam mengerjakan UAS ataupun UTS, sehingga dari kesalahan tersebut saya pelajari dulu sebenarnya masalah saya apa sih pada saat semester lalu nih kok bisa gagal di mata kuliah tersebut. Setelah saya mengetahui apa kesalahan saya, kemudian pada saat mengulang tersebut tentu saya akan mengevaluasi dan juga memberikan yang terbaik dan untuk mengatasi kesalahan tersebut. Harapannya adalah saya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga belajar lebih maksimal supaya bisa mengatasi masalah tersebut. Begitu, Pak Saron. Oke. Kira-kira selain proses perkuliahan biasa di TB nanti, Mbak Dinda ini mau ngapain aja? Baik, terkait dengan hal tersebut, saya sudah menyusun beberapa rencana akademik dan juga non-akademik. Terkait di bidang akademik, saya juga ingin aktif baik di dalam maupun di luar kelas gitu ya. Dan salah satunya saya juga ingin mengikuti seminar dan juga workshop untuk pengetahuan dan juga insight baru khususnya di bidang hidrografi. Kemudian saya juga ingin mengikuti konferensi internasional yaitu Hydro Environment and Engineering yang berkaitan dengan hidrografi dan juga teknologi dari hidrografi itu sendiri. Kemudian tentu saya juga ingin melakukan penelitian dan harapannya bisa melakukan publikasi pada saat saya melanjutkan studi. Serta saya juga ingin mengikuti workshop yang merupakan workshop internasional dari pelaksanaan hidrografi itu yang yaitu Marine and Hydro Asia. Harapannya dari sana saya bisa mendapatkan insight dan juga mengetahui teknologi terbaru di bidang hidrografi. Nah, di bidang non-akademik itu sendiri, saya membayangkan diri saya bisa membaca gitu ya di Taman Ganesha, ya sehingga harapannya saya bisa membaca dan juga mendapatkan insight dari buku itu secara di alam luas di lingkungan ITB gitu. Kemudian juga saya ingin bergabung ke klub badminton dari awardee LPDP ITB gitu ya. Harapannya saya juga bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga kesehatan maupun baik itu secara fisik maupun mental dari diri saya. Mungkin itu Pak Syahroni. Oke, Mbak Dinda, gini Mbak Dinda, seandainya ya, ini na'udzubillah ya, ini pahit-pahitnya ya, Mbak Dinda belum beruntung pada percobaan. Ini percobaan berapa kali Mbak Dinda? Pertama ya. Percobaan pertama Pak. Seandainya Mbak Dinda belum beruntung pada percobaan pertama ini untuk menjadi awardee, bagaimana Mbak Dinda menyikapinya? Baik, apabila saya memang belum berkesempatan diterima pada pendaftaran saya kali ini, tentu saya akan kembali ke kontribusi saya di bidang survei dan juga pemetaan yang saya tekuni saat ini. Kemudian saya juga akan mempelajari survei hidrografi secara mandiri sambil belajar mempersiapkan untuk pendaftaran LPDP selanjutnya. Selanjutnya juga tentu saya akan mengevaluasi kesalahan diri saya pada saat proses pendaftaran. Harapannya adalah saya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dan juga memberikan yang terbaik pada saat proses pendaftaran LPDP selanjutnya, Pak Syahroni. Oke, mau coba lagi berarti ya? Betul, Pak. Oke, lanjut ya. Ini Mbak Dinda mau kembali ke UPN ya, jadi dosen ya. Tapi sebelum itu mau jadi surveyor lagi. Selama berapa? 4 tahun ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Mbak Dinda, bagaimana? Ini kan Mbak Dinda nanti lulus. Mau jadi surveyor selama 2 tahun, kemudian mau apply jadi dosen di UPN. Bagaimana kalau waktu saat itu UPN lagi nggak buka pendaftaran dosen? Mbak Dinda mau ngapain? Baik, apabila setelah 2 tahun tersebut ternyata UPN belum membuka pendaftaran untuk dosen lagi, tentu saya akan
melanjutkan kontribusi saya di bidang survei dan juga pemetaan, sambil terbuka juga terhadap kesempatan lain, khususnya di bidang pengajaran gitu. Karena memang passion saya adalah belajar dan juga membagikan ilmu. Jadi saya sangat terbuka apabila terdapat kesempatan terkait dengan hal tersebut, entah itu sebagai dosen ataupun sebagai trainer. Nah, sehingga saya tidak menutupi kemungkinan apabila mungkin ada kampus yang lain yang juga memiliki jurusan teknik geodesi dan juga uh, membuka pendaftaran sebagai dosen. Saya juga akan mencoba hal tersebut apabila memang pada saat itu UPN tidak membuka lowongan sebagai dosen pada saat waktu tersebut, begitu Pak Saroni. Oke, berarti kembali jadi surveyor sambil nunggu ada lowongan gitu ya. Dan kalaupun ada kesempatan di tempat lain sebagai dosen, terbuka juga gitu ya. Em, Baik, Mbak Dinda. Tadi apa ya? Bisa Mbak Dinda sebutkan tadi rencana kontribusinya singkat saja. Baik, rencana kontribusinya dalam jangka pendek saya ingin bekerja sebagai survei data processing di industri kelautan untuk membantu pembuatan peta yang berkaitan data hidrografi. Kemudian di jangka menengah saya ingin menjadi dosen di salah satu institusi pendidikan, salah satunya adalah UPN Jogja. Kemudian di jangka panjang, selain menjadi dosen, saya juga ingin menjadi berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan juga memberikan insight kepada lembaga yang berkaitan tentang pembuatan kebijakan khususnya di pengelolaan pesisir dan juga pengukuran hidrografi begitu Pak Saroni. Dari saya mungkin segitu dulu ya. Silakan Mbak Nisrina. Oke, selamat sore Mbak Dinda. Selamat sore Bu Nisrina. Gimana kabarnya hari ini Mbak Dinda? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bu. Oke, kan boleh tahu domisilinya di mana? Saat ini saya domisilinya di Maluku Utara Bu. Kalau sebelum bekerja itu tinggal di mana Mbak Dinda? Sebelum bekerja saya masih tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Tangerang Bu. Tangerang ya. Eh, Nanti kan mau kuliah di Bandung. Sebelumnya sudah pernah ke Bandung. Sebelumnya sudah pernah ke Bandung Bu Nisrina. Oke. Saat ini masih tinggal dengan orang tua ya berarti. Iya betul Bu. Nanti kalau sudah kuliah di Bandung, itu akan sering pulang bolak-balik nggak ke rumah orang tua? Kalau misalnya waktu kuliah, kemudian kebetulan saya ada waktu luang yang eh, tidak memiliki kegiatan ataupun tidak ada deadline tugas yang perlu dikumpulkan, tentu saya akan pulang ke rumah Bu Nisrina. Oke, deket ya soalnya ya Mbak ya. Iya betul Bu Nisrina. Oke, nanti untuk proses adaptasinya sendiri, Mbak Dinda akan seperti apa nih? Baik untuk proses adaptasinya itu sendiri, tentu saya akan mengobservasi dulu nih wilayah di Bandung itu seperti apa, kemudian teman-teman baik itu teman perkuliahan ataupun teman di kampus itu mereka itu karakteristiknya itu seperti apa. Harapannya dengan saya mengobservasi dulu, saya bisa menentukan dulu nih sikap apa yang mau saya ambil gitu ya untuk baik itu baik itu sebagai mahasiswa maupun sebagai teman gitu ya. Sehingga harapannya saya bisa tidak salah perilaku ataupun tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan lingkungan itu sendiri begitu Bu Nisrina. Oke, sejauh ini sudah terhubung dengan mahasiswa aktif yang ada di kampus? Sejauh ini sempat beberapa kali menghubungi yang memang mahasiswa dari IPB, baik itu dari teknik geodesi sendiri maupun dari jurusan lain di IPB begitu Bu.
Hmm. Oke, nanti rencananya ketika kuliah itu mau ikut aktivitas apa aja Mbak Dinda? Rencananya pada saat berkuliah, saya ingin mengikuti klub olahraga yang diselenggarakan oleh oleh kumpulan dari Awardee LPDP, begitu ya. Kemudian juga saya juga ingin uh, terlibat aktif di bidang akademis, khususnya di dalam penelitian gitu, apabila ada kesempatan. Kemudian apabila memang ada kesempatan lain juga, saya juga ingin menjadi asisten dosen, khususnya di bidang hidrografi, gitu ya, ataupun laboratorium hidrografi, sambil juga apa namanya mengikuti apa namanya komunitas komunitas untuk apa namanya bersosialisasi gitu ya di lingkungan kampus begitu Bu Nisrina. Gimana kalau nanti seandainya Mbak Dinda nggak bisa mencapai sesuai kemauannya Mbak Dinda nih? Misalnya tadi mau ikut klub olahraga ternyata nggak diterima atau jadi asisten dosen ternyata nggak ada kesempatannya. Akan seperti apa Mbak Dinda rencananya? Baik uh, apabila memang saya belum berkesempatan, tentu kan seluruh hal di dunia ini tuh belum tentu itu bisa sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau memang ternyata saya belum berkesempatan, saya terbuka juga terhadap kesempatan yang lain gitu ya. Sehingga saya nggak terpaku terhadap satu kegiatan yang mungkin harus saya lakukan gitu. Saya akan terbuka terhadap peluang dan juga kegiatan yang lain. Mungkin kalau misalnya saya nggak bisa join ke klub badminton, saya bisa coba ke komunitas lari ataupun ke komunitas yang olahraga yang lainnya gitu ya. Yang penting kan apa namanya inti dari inti dari komunitas tersebut kan tetap bisa membangun kesehatan fisik. Nah, sehingga saya juga bisa terbuka terhadap hal yang lain. Kalau misalnya ternyata saya belum berkesempatan untuk menjadi asisten dosen, ternyata mungkin saya bisa berkesempatan di bidang yang lain, baik itu aktif di kelas ataupun ternyata diberikan kesempatan untuk penelitian, baik itu secara mandiri ataupun kolektif dengan teman. Jadi saya merasa bahwa kesempatan itu nggak hanya terbaku terhadap satu hal gitu ya, tapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang luas, itu ada kok kesempatan yang lain yang mungkin bisa diambil dan juga memberikan dampak positif bagi diri kita begitu. Oke, dari salah satu keterangan di CV Mbak Dinda, ini kan waktu bekerja pernah sakit karena kewalahan ya Mbak. Terus tadi kalau dilihat banyak sekali nih kemauan atau keinginan Mbak Dinda untuk mengikuti aktivitas di luar mungkin studi ya yang akan direncanakan. Nah, gimana Mbak Dinda nantinya akan mengatur prioritas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan manajemen waktunya akan seperti apa Mbak Dinda? Baik, tentunya terkait dengan hal tersebut, saya akan membuat rencana dari kegiatan dan juga skala prioritas. Hingga saat ini kan juga saya masih aktif menggunakan Google Calendar dengan harapannya itu menjadi reminder saya terhadap setiap kegiatan yang saya miliki gitu. Dan kemudian saya akan membuat skala prioritas kegiatannya berdasarkan memang hal yang ingin saya utamakan karena kan memang tujuan saya untuk lanjut studi itu kan pastinya untuk berkuliah S2 khususnya di bidang geodesi untuk memperdalam ilmu tersebut dan juga berkontribusi di keilmuan tersebut. Sehingga saya akan memprioritaskan untuk kuliah terlebih dahulu. Apabila ada kegiatan lain yang ingin saya ikuti, maka saya akan jadwalkan di luar jam perkuliahan itu sendiri ataupun di waktu luang yang saya miliki pada saat melaksanakan perkuliahan. Nah, kemudian dengan menjadwalkan yang sistematis tersebut, harapannya saya bisa mengatur waktu untuk pelaksanaan hal tersebut. Namun saya juga perlu memastikan kondisi fisik saya gitu ya dalam keadaan sehat. Apabila memang saya kurang sehat, tentu mungkin ada kegiatan yang memang harus saya kalahkan gitu ya supaya saya juga tetap bisa menjaga kesehatan diri saya. Mungkin seperti itu, Bu Nusrina. Oke, tadi sempat disampaikan terkait IPK ya yang begitu tinggi nih di S1 dan juga diberikan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik. Kira-kira di S2 nanti bisa mencapai prestasi serupa nggak Mbak Dinda?
Baik, terkait dengan hal tersebut, saya akan mengupayakannya secara maksimal dengan metode yang sama dan juga lebih baik lagi gitu ya, karena setiap harinya kan tentu saya bertumbuh gitu ya, sehingga harapannya dari diri saya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya pada saat saya melakukan S1, saya akan menyusun rancangan studi yang dapat memaksimalkan potensi diri saya dalam belajar dengan harapan saya bisa memberikan yang terbaik pada saat pelaksanaan S2. Namun kita ketahui sendiri nih di UPN sendiri kan dan juga di ITB tentu memiliki atmosfer akademik yang berbeda. Sehingga saya tidak bisa memungkiri bahwa apabila saya di UPN menjadi yang terbaik, belum tentu saya bisa menjadi yang terbaik juga di ITB. Saya tentu akan berusaha dengan maksimal untuk mencapai hal tersebut. Namun apabila ternyata hasil yang terbaik itu belum diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan yang terbaik, tentu saya akan menerima hal tersebut dan uh, merasa ya nggak apa-apa kalau misalnya saya memang tidak menjadi lulusan yang terbaik pada saat S2 nanti. Yang penting saya sudah belajar dengan maksimal dan mengusahakan yang terbaik pada saat studi nantinya. Begitu, Bu Nukrina. Oke. Di CV juga ada pengalaman menjadi sekretaris dan juga di kesekretariatan saat di himpunan gitu ya. Apakah di situ Mbak Dinda membidangi manajemen sumber daya manusia atau bidang-bidang tertentu atau sebatas menjadi sekretaris Mbak Dinda? Boleh diceritakan mungkin role-nya saat itu ya? Baik, terkait dengan menjadi sekretaris tersebut, kebetulan memang di Himpunan Mahasiswa Teknik Geomatika selama 2 tahun saya menjadi sekretaris, khususnya di Badan Pengurus Harian. Jadi memang saya membantu ketua dan juga wakil ketua himpunan dalam penyusunan administrasi, penjadwalan, dan juga uh, perencanaan terhadap seluruh kepala dari masing-masing divisi di himpunan. Dan dari situ juga saya juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sebagai pengurus dalam event uh, dan juga beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan, baik itu sebagai sekretaris maupun role model lain yang membutuhkan partisipasi dari pengurus harian itu sendiri. Begitu, Bu Mustina. Oke. Boleh diceritakan titik terendah dalam hidup Mbak Dinda seperti apa? Baik, terkait dengan titik terendah dalam hidup saya, mungkin ketika uh, pada saat COVID-19 gitu ya, uh, pada saat pandemi COVID itu kan memang pembelajaran yang sebelumnya itu dilaksanakan secara offline itu kemudian diubah menjadi daring gitu ya, sehingga banyak kesempatan yang memang sebelumnya uh, dari teknik geomatika itu sendiri yang banyak praktiknya, kemudian ketika dialihkan secara daring itu banyak hal yang mungkin saya rasa kurang bisa saya pelajari. Nah dari situ uh, kemudian saya perlu beradaptasi terhadap lingkungan dari pandemi COVID-19 itu yang mungkin memiliki pembelajaran secara daring, tapi sisi positifnya adalah melalui pembelajaran daring, saya memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan pembelajaran langsung di kampus. Oleh karena itu, saya memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar dari luar kelas, gitu ya, seperti mengikuti seminar dan juga workshop, dan juga apa namanya belajar dari luar kelas dan juga mengikuti mencoba berbagai penelitian dan juga mempublikasikan seperti itu, Bu Nusrina. Oke, Mbak Dinda punya role model. Kalau boleh tahu siapa role model Mbak Dinda? Baik terkait dengan role model uh, ada mungkin yang saya lihat adalah uh, seseorang dari konten kreator di bidang akademik yaitu Zahid Ibrahim, Bu Nusrina. Eh, lalu apa sih definisi kebahagiaan menurut Mbak Dinda? Menurut saya kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri. Jadi kalau misalnya menurut orang lain mungkin beberapa bilang kalau kita itu bahagia kalau
syarat tertentu, misalnya kalau misalnya kita bisa lulus tepat waktu, ataupun kita tuh bahagia kalau misalnya dapat nilai A. Tapi sebenarnya bahagia itu bisa kita ciptakan dari dalam diri sendiri kok, tentang bagaimana kita memanage kebahagiaan itu sendiri. Kalau misalnya kita cuman melihat kebahagiaan itu akibat dari suatu syarat, maka kita nggak akan pernah puas dan juga akan berusaha untuk memenuhi syarat tersebut gitu. Dan kalau misalnya kita nggak mencapainya, maka kita akan kecewa. Jadi saya merasa bahwa suatu hal itu harus kita lihat dari sudut pandang yang luas, sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan itu dan juga terus bersyukur, karena kita itu bisa kok bahagia dari hal-hal yang kecil, kayak misalnya membahagiakan orang lain, seperti berbagi, ataupun misalnya mengambil sisi positif dari apapun yang sedang kita tekuni gitu ya, karena kebahagiaan itu nggak terbatas akan suatu hal gitu misalnya. Eh, hal apa yang paling Mbak Dinda sesali di hidup Mbak Dinda? Eh, Terkait dengan hal yang saya sesali, mungkin 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 saya pernah, tentu ya sebagai manusia pasti pernah menyesal akan mengambil keputusan, ataupun hal-hal yang membuat itu suatu penyesalan gitu. Namun saya lihat lagi sisi positifnya dari apa yang saya sesali itu, karena tidak semua yang saya dapatkan itu juga berbuah penyesalan gitu ya, tapi pasti ada hikmah di balik hal tersebut, sehingga saya nggak pernah sih yang merasakan penyesalan yang sangat mendalam, karena dari melihat sudut pandang itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, tentu kita akan menemukan bahwa hal tersebut itu pasti bermakna, begitu Bun. Ini kan ada salah satu pengalaman kurang membanggakan itu kalah lomba gitu ya Mbak ya, karena adanya mungkin kekurangan saat komunikasi. Nah, pelajaran apa yang Mbak Dinda peroleh tuh dari pengalaman tersebut? Baik, dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa memang untuk menjadi yang terbaik based on theoretical ataupun penyampaian secara teori aja itu nggak cukup gitu ya. Untuk menjadi yang terbaik kita juga perlu menyusun strategi dan juga perlu menyesuaikan ekspektasi dari lawan kita. Misalnya pada saat itu lawan kita adalah para juri gitu ya. Kalau misalnya kita nggak menyesuaikan kriteria dari penilaian mereka, ataupun bahkan kita mungkin semuanya sudah tertulis di paper, tapi kita nggak bisa memberikan yang terbaik pada saat proses tanya jawab, tentunya kita nggak akan bisa jadi yang terbaik. Oleh karena itu, dalam setiap hal gitu ya, kita perlu uh, menyusun strategi dan juga menyesuaikan terhadap kondisi supaya kita bisa memberikan yang terbaik di setiap pekerjaan yang kita lakukan begitu. Oke, Mbak Dinda saat ini sudah berkeluarga belum? Saat ini saya belum berkeluarga, Bu. Ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat? Rencana untuk menikah saat ini dalam waktu dekat belum ada sih. Oke. Kenapa nggak nikah dulu Mbak baru sekolah? Terkait dengan hal tersebut, saya merasa bahwa saya karena memiliki, memang adalah orang yang pembelajar dan juga memiliki ambisi yang kuat gitu ya untuk belajar, sehingga saya merasa uh, bahwa untuk diri saya sendiri lebih baik sepertinya untuk melanjutkan studi sesuai dengan apa yang saya tekuni terlebih dahulu, baru saya bisa melanjutkan ke jenjang berkeluarga begitu Bu. Ya. Mungkin yang terakhir dari saya, kenapa sih LPDP harus memilih Mbak Dinda? Baik, terkait dengan hal tersebut, uh, saya berupaya untuk menjawab karena saya pribadi ini merupakan lulusan terbaik dari Teknik Biomatika UPN Veteran Yogyakarta, yang mana saya juga memiliki pengalaman khususnya di bidang survei dan juga pemetaan, sehingga saya memiliki pengetahuan khususnya di bidang dinamika,
secara lapangan di bidang survei dan pemetaan. Kemudian saya sendiri juga merupakan pribadi yang pembelajar gitu ya, di mana saya ingin menekuni di bidang hidrografi, khususnya pemetaan kadaster kelautan, di mana kadaster laut itu sendiri saat ini belum banyak ditekuni di Indonesia. Sedangkan tanpa pengelolaan ruang laut yang efisien, itu belum dapat dilakukan pengelolaan wilayah pesisir yang maksimal gitu ya, karena belum banyaknya tenaga ahli yang kompeten di bidang hidrografi di Indonesia. Karena kita tahu sendiri nih, teknik geodesi di Indonesia sendiri ada aja cuma 14 universitas gitu ya, sehingga memang lulusan yang kompeten di bidang survei dan juga pemetaan itu belum banyak gitu. Oleh karena itu, saya merasa tenaga ahli di bidang survei dan juga pemetaan itu masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Sejalan dengan RPJMN tahun 2025 dan juga 2002 hingga 2029, di mana itu masih membutuhkan konektivitas laut dan juga pesisir, sehingga saya merasa bahwa bidang hidrografi itu masih sangat perlu untuk ditekuni supaya kita bisa mewujudkan rencana pembangunan nasional tersebut. Nah, berdasarkan kajian yang saya ketahui juga bahwa dari Kementerian KKP itu 60% wilayah pesisir Indonesia itu kalau misalnya kita masih melakukan pengelolaan ruang laut seperti sekarang ini, maka di tahun 2030 nantinya itu akan terjadi abrasi di 60% wilayah pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, saya percaya dengan beasiswa LPDP, saya tentu bisa menekuni penelitian di bidang hidrografi, khususnya kadaster kelautan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia dan juga pengelolaan wilayah pesisir yang mendukung SDGs 14, yaitu tentang bagaimana kita mengelola laut secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu, Bu Nisrina. Baik, Mbak Dinda, terima kasih banyak. Dari saya mungkin sekian pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke panelis utama, Ibu Dian. Silakan, Bu Dian. Mbak Dian sepertinya belum standby ya. Kalau belum, mungkin boleh closing statement-nya, Mbak Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Nisrina. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih hingga saya berada di titik ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila selama proses sesi wawancara terdapat kesalahan yang saya perbuat gitu ya. Indonesia sebagai negara maritim itu masih memiliki pengelolaan ruang laut yang belum optimal, di mana pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia itu sangat kompleks karena terjadinya banyak masalah juga di Indonesia, seperti masalah terkait dengan izin dari pengelolaan ruang laut itu sendiri, kemudian bagaimana pengelolaan ruang laut untuk yang belum efisien, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata di wilayah pesisir. Hal itu menyebabkan masih dibutuhkannya tenaga ahli yang kompeten khususnya di bidang pemetaan ruang laut ataupun hidrografi. Oleh karena itu, dengan menekuni bidang hidrografi yang dapat menunjang RPJMN tahun 2025 dan hingga 2029 terkait dengan ekosistem wilayah pesisir, harapannya dapat mendukung Indonesia gitu ya, mewujudkan visi Indonesia Emas yang bersumber dari LPDP gitu ya, yang bersumber dari dana rakyat. Tentu saya merasa hal tersebut itu menjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan juga manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Dengan penelitian ini harapannya dapat berkontribusi bagi Indonesia, khususnya wilayah pesisir dan juga maritim Indonesia. Mungkin itu aja, Bu Nisrina. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Mungkin seleksi substansi kita pada sore hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak. Dan mungkin ya boleh saya kembalikan ke Mbak Dian kalau sudah standby di sini, Mbak Dian.
Halo, terima kasih Mbak. Oke. Eh, halo Kak Dinda, gimana Kak perasaannya setelah mock up ini? Tentu menjadi apa latihan lagi, terus juga dapat beberapa insight baru terkait dengan uh, potensi pertanyaan dan juga pembelajaran sih Kak. Hmm. Ya, sorry ya, kakak-kakak pewawancara yang lain, Kak Dinda, saya matikan dulu ini, ya apa namanya, off cam dulu sebentar ya. Oke. Eh, boleh tahu ini wawancara mock up yang keberapa Kak? Uh, ke berapa ya? Kayaknya kelima kayaknya deh. Wow, ini sangat luar biasa ya. Kayak lihat Kak Dinda mock up kali ini tuh kelihatan sekali bahwa Kak Dinda sudah sangat siap untuk menghadapi tes substansi nantinya. Sebenarnya eh, kalau aku lihat sudah sangat baik Kak Dinda menjawab setiap pertanyaan, sudah secara teknis juga ini matanya ke kamera, terus apa ya, tenang, intonasi berbicaranya, ton nadanya itu eh, sama semua, jadi kelihatan banget kesiapannya. Kalau dari saya, paling catatan hanya ada satu catatan yang saya punya ini, karena saking siapnya Kak Dinda ya. Kalau di saya, sebenarnya tadi pas saya tanya terkait dengan berapa SKS, itu kakak bisa langsung jawab to the point saja, langsung jawab berapa SKS, nanti baru kalau kakak mau elaborasi dengan beberapa hal yang lain, itu nanti dijelaskan setelah kakak sudah sebutkan 17 SKS atau 18 SKS itu, baru kakak jelaskan, oh yang SKS sekian itu untuk mata kuliah umum atau mata kuliah peminatan berapa, jadi dijabarkannya setelah disebutkan berapa dalam satu semester itu. Jadi biar saya tidak menunggu lama, ini berapa sih SKS-nya sebenarnya yang diambil gitu. Jelaskannya sangat panjang, saya sampai kayak aduh ini lama kali jawabnya gitu. Ya. Paling itu aja Kak, tapi overall udah sangat bagus, sudah sangat siap. Eh, ini pasti lulus LPDP. Amin. Oke, mungkin itu aja Kak Dinda, keren. Semoga lancar nanti tes substansinya ya. Bisa saya oper ini ke kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Mungkin saya dulu aja ya, Mbak Nisrina ya. Mohon maaf ya, ini nggak bisa on cam. Mbak Dinda, sepakat saya dengan Mbak Dian ya. Secara substansial udah oke. Cuman mungkin saya ada bukan saran ya, pengingat aja ya. Ini pengingat aja. Mbak Dinda, mungkin aja ya, Mbak Dinda ya. Setiap jawaban yang Mbak Dinda lontarkan itu serak atau oke di mata satu panelis dan kurang oke atau bahkan gak oke di mata panelis lain. Karena memang itu subjektif si panelisnya. Itu ya tergantung pengalaman si panelisnya, tergantung perspektif panelis. Cuman Mbak Dinda jangan dipusingkan oleh hal-hal semacam itu, karena itu Mbak Dinda nggak punya kontrol atas itu. Mbak Dinda cuma fokus aja, pastikan bahwa jawaban-jawaban Mbak Dinda itu konsisten dengan apa yang Mbak Dinda tulis di esai. Ya, kemudian pastikan bahwa Mbak Dinda itu jawab dengan jujur. Ya, kemudian mungkin aja panelis satu dengan panelis berikutnya itu pertanyaannya sama. Ada pertanyaan-pertanyaan redundant. Dan usahakan jawaban Mbak Dinda itu jangan diubah, konsisten aja. Jangan jangan ngerasa harus merubah jawaban gitu ya. Tetap konsisten. Itu mungkin menguji aja atau nggak tahu deh. Pokoknya yang penting Mbak Dinda itu konsisten dan jujur aja. Ya, itu aja sih Mbak Dinda. Oke, dari saya ya Mbak Dinda. Kalau boleh tahu nanti dapat jadwal substansinya jam berapa Mbak Dinda? Jadi kalau saya sendiri kebetulan belum dapat jadwal Kak, karena saya Hmm, pekan terakhir, jadi baru dapat range-nya tanggal 26 sampai tanggal 5, cuman jadwal pastinya itu belum ada. oke, berarti masih ada banyak waktu sebenarnya buat persiapan ya. Iya betul Kak. Oke, kalau dari aku sendiri berpendapat gini sih Kak. Kita coba bayangkan dari sudut pandang si panelis gitu. Mungkin dia
sudah berhadapan dengan berbagai macam applicants LPDP, dan bisa aja nih jawaban-jawaban yang satu sudah pernah dilontarkan gitu ya, ternyata itu terduplikasi di calon-calon awardee lainnya. Jadi kalau bisa, yang aku tekanin adalah be unique, be personal, be you, yang memang kalau bisa lebih spesifik, lebih bisa personal experience itu coba diungkit gitu ya. Hmm. Dan pokoknya apapun itu kalau misalkan Mbak Dinda sampaikan dan itu bisa lebih spesifik, bisa ada contohnya, aku sangat suggest Mbak Dinda bisa go through ke situ. Itu akan sangat berkesan gitu ya di hati para panelis. Dan juga mungkin saranku hindari kata-kata yang sifatnya itu jargon atau yang sangat universal. Let's say ya, kalau aku sendiri sih aku menghindari kata-kata Indonesia Emas 2045. Itu kayak semua orang yang aku mock up pasti ada kata-kata itu, dan aku sendiri bahkan yang sifatnya ini memock upkan gitu ya, bukan panelis beneran aja aku kayak oh ini pasti 2045 gitu. Semua orang tuh sama. Jadi balik lagi, coba kalau bisa punya specific term yang mungkin bisa di apa ya, bisa umum dan bisa lebih diingat gitu ya, Mbak Dindanya itu akan lebih bagus. Apalagi kan ini topiknya bagus banget ya. Terus latar belakang Mbak Dinda juga menurut aku ini sangat keren sih, karena kerjanya di bidang nikel gitu ya. Terus sekarang juga angkat topiknya tentang geospasial, itu sesuatu yang menurutku nggak banyak applicants yang daftar di bidang itu gitu. Jadi kalau kita bungkusnya itu rapi, terus juga mungkin bisa kasih eh, main points yang memang bisa lebih greget gitu ya. Itu pasti aku juga yakin kata Mbak Dian tadi ya, pasti lolos LPDP sih. Nah, mungkin ada beberapa notes juga yang aku tadi sempat catat nih, Mbak. Ibaratnya kan kita itu coba buat impression dari panelis itu konsisten gitu ya. Minimal kalau nggak konsisten di awal dan di akhir itu sama nih. Tadi Mbak Dinda udah buka bagus gitu ya. Dan harapannya ditutup juga dengan baik gitu. Jadi manfaatkan kesempatan kalau dikasih closing statement. Dan kalau dari yang aku lihat tadi, itu Mbak Dinda kan structure closing statementnya adalah terima kasih dan mohon maaf tuh di awal. Kalau aku pribadi, aku suggest-nya itu di akhir dulu. Jadi kita buka dengan hook gitu. Tadi Mbak Dinda mungkin udah sebut Indonesia adalah negara maritim, yang mana kita masih punya banyak PR di lingkungan pesisir. Nah itu dulu aja Mbak yang dikedepanin. Karena mungkin kita nggak tahu nih mood dari si panelis di tengah-tengah, kayak let's say aku psikolog kan terakhir. Terus tadi ada akademisi yang udah duluan nih nanya. Terus dia kan nunggu nih lama sampai dengan di akhir gitu ya mau closing statement. Jadi supaya dia bangun lagi gitu ya. Terus kayak wah keren banget nih Mbak Dinda. Nah itu coba kita pakai hook di closing statement gitu. Jadi kalau komenku mungkin di arrange sedikit saja untuk peletakan kata-katanya ya. Tadi udah bagus tuh, udah memulai dengan Indonesia adalah negara maritim, disupport dengan data itu lebih baik, misalnya berapa persentase kawasan pesisir di Indonesia. Nah, boleh sesekali disebut bayangkan Bapak Ibu. Jadi langsung kayak mereka merasa terpanggil gitu ya. Itu bisa lebih personal lagi. Nah, let's say, bayangkan Bapak Ibu, jika kita bisa punya konektivitas dengan teknologi geodesi yang lebih kredibel, yang lebih affordable, di mana saya yakin kita bisa punya teknologi, bisa punya pengembangan teknologi di bidang apa gitu ya, aku nggak ngerti teknisnya apa, Mbak Dinda bisa ceritakan yang saya saya rasa gitu ya, saya bisa berkontribusi di situ. Nah, itu coba nanti di apa evaluasi lagi kalimat enaknya seperti apa. Tapi again, hooknya coba dilihat lagi ya. Terakhir baru kalau mau appreciate sama Bapak Ibunya boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu, saya juga yakin saya bisa merealisasikan tujuan-tujuan jangka panjang maupun jangka pendek saya gitu ya. Intinya kita sebenarnya nyelipin pesan sponsor juga sih kalau emang ya Bapak Ibu di sini baik-baik lah ngasih kita nilai bagus gitu ya. Tapi bahasanya mungkin berharap gitu. Nah, terus tadi juga sebelum closing kan aku ada pertanyaan kenapa LPDP harus memilih kamu. Nah, itu aku ngerasa malah itu jadi kayak closing statement. Jadi eh, kita coba porsinya dibeda-bedain nih, Mbak, karena mungkin ada beberapa hal yang cocoknya itu tadi ya di closing statement.
Terus kalau misalkan ditanya LPDP harus memilih kamu, fokus aja sama apa sih pembeda Mbak Dinda dibandingkan dengan aplikan lainnya. Jadi kalau misalkan Mbak Dinda bisa rangkum sih, contohnya gitu ya, saya ini tadi saya memiliki latar belakang kompetensi di bidang ini gitu. Saya juga memiliki urgensi dan isu yang valid itu untuk melihat kawasan pesisir dan saya juga memiliki komitmen untuk mengembangkan Indonesia terutama di wilayah apa gitu ya. Yang mana menurut aku jadi ada apa ya stance point yang memang itu spesifik gitu. Oke, Mbak Dinda punya apa tadi ya kompetensi, tadi bisa bagus tuh disebut pernah lulusan terbaik gitu kan. Mungkin nggak semua orang juga jadi lulusan terbaik gitu ya. Tapi balik lagi relevansinya apa nih ke kontribusi. Makanya tadi kalau kita singgung terkait dengan isu, terkait dengan komitmen, menurut aku itu udah apa ya whole package lah gitu. Nah, tadi aku juga ngeliat ada beberapa yang kayaknya masih mikir nih. Ini kayak belum disiapin jawabannya. Itu enggak? Iya Kak, iya iya. Ada sih beberapa yang mungkin aku udah siapin jawabannya, tapi kata-kata penyampaiannya belum belum maksimal gitu. Jadi, gitu sih Kak. Contohnya tadi yang aku ngeh banget itu pas pertanyaan hal apa yang paling kamu sesali di hidup. Aku berharap sebenarnya ada satu contoh nih, tapi Mbak Dinda jawabnya ngawang kayak gini. Pasti itu ada Bapak Ibu tentunya gitu kan ya. Nah, ya memang pasti ada gitu. Tapi apa nih yang paling Mbak Dinda sesali gitu. Jadi walaupun tadi Mbak Dinda udah bungkus, saya juga bukan yang tipe berlarut-larut. Nah, tapi boleh di antara semua pengalaman hidup Mbak Dinda pasti ada satu case yang mungkin bisa diangkat gitu ya. Hal yang paling disesalin itu seperti apa? Iya, iya. Nah kalau itu aku belum nyiapin sih Kak, jadi aku apa ya aku dulu. Sama kayak pas ditanya role model itu juga kelihatan sih kayaknya belum disiapin tuh. Ya ya oke oke. Kalau pas ditanya role model, kan tadi aku tanya siapa tuh role modelnya. Itu jangan cuma dijawab namanya, kan aku juga nggak tahu nih siapa nih si Zidan gitu, Zahid gitu ya. Langsung sebut aja Zahid content creator di bidang edukasi. Nah, kenapa saya memilih menyatakan gitu ya kalau Zahid itu role model saya, Bapak Ibu, karena memang komitmennya di bidang edukasi dia berhasil ini. Itulah yang memotivasi saya juga untuk menjadi tenaga pendidik yang bisa membuat konten yang lebih masif di kalangan Gen Z. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ada kesannya nih di Mbak Dinda, impact-nya seperti apa gitu. Iya Kak, nanti coba aku pelajarin lagi Kak. Itu sih balik lagi itu lebih ke dari ekspektasi panelis karena mungkin nggak semua juga tahu nih sebenarnya ya kenapa nih role modelnya Mbak Dinda kayak sama aja. Setelah aku ditanya siapa role model kamu ibu saya, terus kayak terus gitu kan ada pertanyaan mungkin dalam hati terus gitu. Oke, nah terus aku mungkin nggak semua ya tadi again kalaupun udah oke aku juga nggak akan singgung-singgung banget gitu ya. Terus tadi juga terkait dengan adaptasi. Mungkin pertanyaannya gimana cara adaptasinya? Nah, Mbak Dinda itu kan tadi lebih memfokuskan ke mengenal karakteristik teman-teman gitu ya. Mungkin lingkungan Mbak Dinda seperti apa. Tapi balik lagi Mbak Dinda, adaptasi itu nggak cuman kita soal siapa yang akan kita temui. Tapi adaptasi ini dari jadwal juga nih. Kan kita akan terbiasa dengan kebiasaan yang baru ya. Kita akan sekolah lagi gitu ya, ketemu pelajaran baru. Jadi proses adaptasi yang Mbak Dinda bisa share ini bisa lebih kompleks lagi nih. Misalnya saya itu eh, lebih dari misalkan tadi mengenal teman, saya juga sudah menyusun nih dari sisi mata kuliah apa saja yang saya akan ambil, terus juga aktivitas apa saja yang yang akan saya ikuti, dan bahkan Bapak Ibu untuk mendukung saya lebih mudah untuk adaptasi, saya pun sudah mengikuti beberapa training nih untuk mempersiapkan saya secara akademik supaya saya nggak kaget nantinya. Misalkan contoh-contohnya kayak gitu. Jadi kalau bisa dikaitin sama studinya itu akan lebih bagus juga sih. Terus, hmm, oke, tadi juga kalau untuk gimana kalau nggak sesuai kemauan atau ekspektasi, tadi Mbak Dinda juga udah sampaikan akan berusaha yang terbaik dan punya alternatif gitu ya. Nah, itu boleh dikasih contohnya, misalkan kalau saya tadi nggak dapet
opportunity sebagai research assistant, saya akan mencoba melakukan penelitian Bapak Ibu gitu misalnya ya. Jadi ada satu contoh konkret. Sebagai pendukung kalau Mbak Dinda emang punya alternatif plan atau backup plan itu sih. Oke, terus apa lagi ya? Oke, kalau yang tadi juga, ini mungkin terakhir dari aku ya. Apa? Oh, dua terakhir deh. Dua terakhir yang pertama itu adalah terkait dengan titik terendah. Nah, ini yang aku dapat tadi konteksnya adalah di COVID, pas era COVID gitu ya. Nah, itu langsung bisa dibuat lebih lugas gitu kalimatnya. Misalnya, Bapak Ibu saya merasa hidup saya sempat terhenti ketika COVID-19. Udah kan langsung kayak, oke, itu adalah titik terendahnya Mbak Dinda, situationnya. Kenapa gitu kan? Saya kehilangan banyak kesempatan karena kita ada keterbatasan untuk bertemu. Namun, balik lagi, actionnya apa? Saya adaptif dengan saya berusaha explore kesempatan yang bisa saya peroleh secara daring. Contohnya, saya mengikuti sertifikasi-sertifikasi online gitu. Nah, di situ pun resultnya apa? Saya juga belajar bahwa walaupun ada keterbatasan secara fisik, opportunity itu selalu ada. Misalnya kayak gitu ya. Tapi pokoknya semua itu akan bergantung dengan personal experience Mbak Dinda. Tapi di sini mungkin aku akan membantu lebih ke cara penyampaian dan flow-nya aja supaya dibungkusnya lebih enak, lebih padat. Jadi yang dengerin itu juga langsung dapat message key point-nya apa gitu. Nah, sama terakhir tadi terkait dengan menikah gitu ya, itu memang kedengeran kayak apa ya, kepenting banget gitu ngurusin hidup orang. Tapi to be real, it's a fact question gitu. Beberapa teman-teman yang udah apa namanya substansi kemarin tuh ada yang ditanya seperti ini gitu. Dan kalau ditanya kenapa nggak nikah dulu gitu ya, kita pun bisa jawab. Maksudnya sekarang mungkin Mbak Dinda sendiri kan tadi prioritasnya mau kuliah dulu gitu. Bisa dikaitkan dengan konteks pribadi. Misalnya, saya pribadi merasa ingin fulfilled dulu Bapak Ibu gitu. Prioritas saya saat ini adalah saya mengejar edukasi sehingga ya prioritas saya adalah saya akan menempuh perkuliahan dulu. Nah, terus bisa disampaikan juga dan di sisi lain ya jodoh itu rezeki Bapak Ibu gitu. Saya juga tidak menutup kemungkinan bila nanti saya akan bertemu jodoh, namun saya akan pastikan itu tidak mengganggu prioritas saya untuk menempuh pendidikan yang apa ya, yang lebih tinggi lagi gitu. Maksudnya komitmen kamu sebenarnya di sini diuji gitu. Mungkin dari aku itu aja. All in all sih sebenarnya secara jawaban semuanya tadi smooth ya. Maksudnya nggak ada yang terlihat ngafal gitu. Itu paling penting sih. Jadi konsisten untuk dijawab tenang gitu ya. Boleh sesekali diapresiasi Bapak Ibu panelisnya, disapa baik Bapak Ibu gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas concernnya gitu. Itu boleh untuk disampaikan juga karena selain itu memvalidasi atau mengkonfirmasi pertanyaan Bapak Ibu sebenarnya it gives you time to think about the answer gitu. Jadi kamu pun punya 1-2 detik pertama untuk memikirkan atau memformulasikan apa yang kamu akan deliver. Paling seperti itu dan good luck Mbak Dinda, masih ada waktu untuk persiapan dengan mock up yang kelima dan 1 minggu lebih awal dari tas substansinya itu menurutku ini udah oke banget nih, tinggal dipoles-poles dikit gitu. Jadi aku cukup. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan lagi nih ke Mbak Dian selaku panelis ketua ya. Atau kalau dari Mbak Dinda sendiri ada pertanyaan nggak? Mungkin ke Mbak Dian, Mas Sahroni gitu, atau ke aku. Baik Kak, mungkin sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih karena masukan yang Kakak berikan, kakak-kakak semua berikan itu bisa jadi pembelajaran juga buat aku. Jadi suatu beberapa pertanyaan mungkin jadi insight baru yang bisa aku pelajari lagi nih kalau misalnya hal itu possible pada saat nanti mungkin aku ketemu pertanyaan itu gitu kan. Terkait dengan yang mau aku tanyain, berarti kalau misalnya adaptasi itu kita lebih luas lagi gitu ya Kak, ya. Kayak kita berarti nggak cuma masalah di kampus juga gitu ya, berarti tentang bagaimana kita menghadapi diri kita juga buat kuliah gitu mungkin gitu ya Kak.
sama rutinitas yang sebelumnya gitu atau gimana Kak? Betul, kalau dari aku sendiri sih bisa luas banget ya. Tapi koridornya itu kan kita balikin lagi ke diri kita sendiri. Misalnya Mbak Dinda bisa jawab, oh ya untuk adaptasi sendiri saya sebenarnya sudah persiapkan dua hal, dua konteks Bapak Ibu. Misalkan persiapan secara mental dan juga persiapan secara akademik gitu. Jadi langsung dikoridorkan dan itu kalau bisa dikaitkan dengan apa namanya effort yang bisa nunjukin kalau kita nih akan berkomitmen juga di studi yang kita akan ambil itu juga akan lebih bagus tuh Mbak Dinda. Baik, terima kasih Kak Mistina. Mungkin kalau dari aku itu aja sih Kak, yang lainnya udah cukup jelas dan aku rasa perlu aku cari tahu lebih dalam untuk hal tersebut. Pasti akan diterima dengan kakak-kakak yang lain. Makasih banyak Kak Dinda. Pokoknya mungkin di sini Mbak Dian, Mas Sahroni, aku juga pokoknya kalau ada hal-hal yang mau didiskusiin, kita selalu open. Terus kalau misalkan mau nanya-nanya gitu, itu bebas banget ya. Pokoknya good luck. Oh ya, mungkin tambahan Mbak Dinda. Jadi apa kelewatan sebenarnya mau nanya gitu ya. Sama satu itu apa ya? Nah, syarat-syarat jadi dosen itu kalau bisa dikulik lagi tuh. Ya misalnya kenapa dosen mau balik jadi dosen di UPN? Memangnya ada berapa jumlah dosen tuh biasanya ditanya. Oh kemarin itu ditanya. Itu aja deh Mbak Dinda. Baik, terima kasih Kak Faroni. Nanti coba aku pelajari lagi. Mungkin beberapa udah aku persiapkan juga kan, tapi kalau nggak ditanyain ya aku juga nggak menjawab sih Kak. Nanti yang hal-hal yang lebih detailnya akan aku pelajari lagi. Makasih ya Kak. Kak Dinda, aku juga mau tambahin sedikit. Paling tadi ada beberapa pertanyaan yang dijawab dengan keraguan-raguan ya. Kayak tadi aku tanya, yang masih dengan semester itu, makanya jawab, kalau tidak salah ya, itu harus dipastikan bahwa jawaban yang diberikan itu tepat tepat sasaran. Jadi kalau 18 ya 18 dengan yakin gitu, jangan jangan ada embel-embel kalau tidak salah ya. Gitu. Terus tolong hilangkan kamus kata mungkin dari KBBI. Itu sering banget di setiap mockup tuh pasti ada itu. Mungkin, mungkin, mungkin. Nah, itu berarti kan menunjukkan ketidakpastian ya. Jadi pewawancara juga bakal mikir, dia aja nggak yakin gitu. Jadi jawaban yang pasti gitu. Terus ada satu lagi apa namanya gitu. Jadi kalau udah lupa kata-kata apa namanya juga tuh diminimalisir, usahakan namanya. Jadi dipikir dulu satu dua tiga detik gitu ya di awal baru dijawab. Jadi kalau belum tahu jawabannya jangan langsung apa namanya gitu. Diam aja, diam aja beberapa detik baru jawab. Itu aja sih. Thank you. Baik Kak, jadi kalau misalnya kita kelupaan nih akan suatu hal, kita diam sejenak dulu itu nggak apa-apa ya Kak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau memang nggak tahu juga bisa bisa maaf Ibu, saya izin beberapa eh, saya izin untuk memikirkan jawaban sebentar, boleh Kak? Itu bisa. Tapi jangan lama-lama juga. Nanti ya nggak apa-apa. Gimana ya? Pokoknya jangan jangan terlalu lama untuk memikirkan jawaban. Tapi dari pihak pewawancara pasti memberikan kesempatan waktu kita mikir sedikit baru Baik, dijawab. Jadi jawabnya jangan ngarang gitu, jangan ngasal. Oke, baik Kak. itu aja. Jadi berarti lebih baik menjawab berdasarkan data, ataupun kalau misalnya nggak tahu, jawab jujur aja nggak tahu, atau gimana Kak dia. Baik, Iya, kalau misalkan nggak udah berusaha mikir dan ternyata tidak menemukan jawaban, bisa bisa minta maaf sama ke pewawancaranya, terus nanti di belakangnya tuh bilang, uh, bisa bilang maaf Bu, untuk saat ini sebenarnya saya belum mencari tahu, tapi setelah tes substansi ini saya akan mencari informasi lebih dalam terkait hal tersebut. baik, makasih Kak Diana. Iya Kak, sama-sama.